Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Santika Dwi, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya yakin sebagian dari kita bukan hanya berperan sebagai mahasiswa, tetapi ada juga pekerja. Melakukan peran ganda seperti itu seringkali bikin kita ngerasa capek, kehilangan semangat, atau bahkan bingung harus mulai dari mana lagi buat ngejar target kita. Nah, buat saya pribadi, untuk kembaliin semangat itu lagi justru bisa datang dari hal-hal sederhana. Contohnya yaitu hobi. Hampir semua dari kita pasti punya sesuatu yang kita sukai. Hal yang sering kita lakukan ketika di waktu senggang atau bahkan semangat yang kita dapatkan dari sosok yang kita kagumi. Baik itu artis, penyanyi, atlet, atau bahkan kreator sosial media yang kehadirannya bikin kita lebih hidup atau bikin kita termotivasi. Karena saya pun begitu. Tapi pernah nggak sih kalian dengar komentar kayak, punya hobi gitu tuh buang-buang waktu. Ngapain sih sampai segitunya ke idol yang kalian suka? atau bahkan Ngeluarin uang lebih dari 1 juta cuma buat nonton konser di belakang. awalnya saya juga sering banget dengar hal-hal kayak gitu. Tapi semakin kesini, saya justru sadar kalau hobi saya itu bukan cuma hiburan, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri jika saya memaknainya dengan positif. Kali ini saya pengen cerita tentang bagaimana hanya sekedar fans justru malah bikin saya belajar tentang banyak hal. Bagaimana melalui NCT Dream, salah satu idol grup K-pop yang saya sukai, saya bisa belajar tentang ketekunan, kerja keras, dan memiliki pola pikir untuk terus bertumbuh. NCT Dream debut pada tahun 2016 di bawah naungan SM Entertainment. Pada saat itu mereka masih remaja banget, bahkan umurnya ada yang baru 14 tahun. NCT Dream sampai saat ini dikenal sebagai representasi dari youth and growth, di mana simbol perjalanan dari masa muda yang penuh semangat menuju proses pertumbuhan yang konsisten dan berani untuk bermimpi besar. Ada masa mereka hampir berpisah karena sistem graduation, konsep di mana member yang beranjak dewasa harus keluar dari grup. Sampai akhirnya mereka kembali dengan formasi 7 member dan sukses besar dengan album Hot Sauce. Dari sini kita bisa lihat perjalanan mereka bukan cuma tentang musik dan pencapaian, tapi juga tentang bagaimana mereka bertumbuh, bertahan, dan terus mencoba meski situasinya sulit. Apa yang mereka tunjukkan itu sebetulnya bisa banget mempengaruhi kita sebagai fans loh, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar dan semangat untuk terus berproses. Karena sama seperti mereka, kita juga sedang berjuang di jalan kita sendiri, baik itu akademik maupun pekerjaan. Jadi bukan cuma musiknya yang menghibur, tapi perjalanan mereka juga menginspirasi. Dan semua hal baik harus dijalani dengan seimbang. Keterlibatan kita dalam sebuah fandom bisa meningkatkan apresiasi terhadap diri sendiri dan rasa memiliki komunitas yang sangat kuat. Tentunya jika dilakukan dengan proporsional. Karena saya sendiri pernah lupa terhadap tugas deadline yang saya punya gara-gara terlalu asik menonton konten terbaru NCT Dream atau karena memainkan game online mereka yang baru aja rilis 2 tahun belakangan ini, yaitu NCT Zone. Tentunya kejadian ini mengingatkan kita, terutama saya pribadi, bahwa keterlibatan dalam sebuah fandom harusnya menjadi motivasi, bukan penghalang. Buat saya pribadi, NCT Dream bukan hanya grup musik, tetapi pengingat bahwa mimpi butuh usaha dan proses menuju sukses tidak akan selalu mudah. Kalau ada yang bilang hobi atau menyukai sesuatu itu buang-buang waktu, mungkin mereka belum melihat sisi lainnya aja. Selama dijalani dengan seimbang dan positif, apa salahnya? Jadi mari kita tumbuh bersama impian kita sendiri dengan semangat yang sama seperti sosok yang kita kagumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.